Teret 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 teret. Halo guys, selamat datang di podcast Porokasi. Podcast buru-buru tapi beredukasi. Nah, di Malang nih kan lagi cuacanya nggak bener, kadang kemarau, kadang hujan. Betul. Jadi banyak banget nih Cia yang kena flu. Saya harap nih teman-teman di rumah tuh sehat-sehat ya. Oke Cia, kenapa hari ini nih kita mau bahas soal apa sih? Karena akhir-akhir ini banyak sekali ya kasus-kasus yang muncul di media sosial, di internet, dimanapun itu, kalau ada penyalahgunaan narkoba dan HIV. Jadi kita bakal membahas dua itu, dan mari kita sambut teman-teman yang berjenius untuk masuk ke podcast kita. Jadi perkenalkan dulu, nama aku Joneta Jessica dan Aku Erisha Kristi. Dan hari ini kita bakal ketemu sama beberapa narasumber jenius. Sejenius apa sih itu, Cia? Ya, jenius banget ya, sampai karena kalau kalian nonton podcast ini pasti bakal tertarik sama pembahasan kita hari ini. Waduh, bikin penasaran banget ya. Iya. Daripada berlama-lama, dong kenalan satu-satu. Halo, aku Michelle sebagai narasumber biologi hari ini. Oh, iya. Habis itu, aku sebagai narasumber kedua, Bastian, yang menjelaskan pada bidang PPKN. Pancasila. Berketiga Adi, jadi kali jadi narasumber. Oh ya, Modestus Renaldi Rumblos, narasumber dari PJK. Nah kan saya narasumber terakhir, Yosef Raditya Setyahadi. Saya hari ini akan menjadi narasumber untuk agama. Berarti narasumber kita udah lengkap nih ya, banyak mata pelajaran yang bakal menyangkut-nyangkut dengan pembahasan kita hari ini. Oh ya, jadi hari ini kita sering lihat-lihat dan dengar-dengar ya banyak kasus-kasus beredar di internet kalau ada penyalahgunaan narkoba dan juga penyebaran yang HIV yang sangat tinggi ya di Indonesia ini. Mungkin kita bisa tanya-tanya ke Michelle, contoh-contoh kasus yang ada di Indonesia gitu, ada banyak berapa sih? Kalau untuk di Indonesia ada lebih dari 500.000 kasus. Wow. Gitu. Terus untuk spesifik ya, kalau kita bicara di Malang tuh ada banyak banget kasusnya. Biasanya yang kena itu dari umur 15 sampai 19. Ada 86 orang. 15 sampai 19 tahun. 15 tahun. 15 tahun sampai 19 tahun. Itu aku ambil dari data 2023. Baru Iya. Jadi kasus HIV dari anak muda sampai Iya, tinggi banget. Ya mungkin ya juga terpengaruh dari faktor coba-coba juga sih, ya kan? Tapi sebelumnya nih, sebelum kita makin masuk nih, kan mungkin aja ada teman-teman ya yang sebenarnya itu mempertanyakan HIV/AIDS itu apa, kan ini untuk beredukasi kan. Iya. Jadi sebenarnya HIV/AIDS itu apa sih? Terus pertanyaannya sama apa? HIV sama AIDS itu, HIV itu penyakitnya. Kalau AIDS itu, HIV itu kayak awalnya AIDS gitu. Jadi kalau kamu AIDS, kamu pasti HIV gitu. Jadi kalau HIV itu kayak virus yang bikin imunnya tubuh tuh jadi lemah. Jadi meskipun kamu itu cuma pilek, cuma demam, kamu tuh bisa mati gara-gara HIV. Berarti HIV itu sangat berbahaya ya. Iya. Aku benar-benar penasaran nih sama pendapat dari teman-teman yang lain soal HIV/AIDS ini di Indonesia. Kan tadi Michelle bilang kalau banyak banget kasusnya. Terus menurut kalian nih, pandangannya kalian sebagai anak muda ya nggak sih? Ya, gimana? Ya, pendapatku tentang penyebaran HIV terhadap anak muda, pastinya tuh mereka itu ingin mencoba-coba gitu. Ya kan? Nggak tahu ya. Nggak salah, Mereka kan, salah. ya mereka kan pasti ingin tuh ngerasain, kan mereka wah kayak rasanya itu gimana, mereka kan ada rasa untuk mencobainya gitu. Jadi mereka melakukan hal itu. Jadi ya anak muda sih biasa mencarinya. Anak muda. Anak muda. Coba-coba apa nih? Coba Ceritanya coba-coba. Coba dulu. Coba-coba dulu, bercocok siapa tanam tahu. ya.
tutorial. Gak cuma bercocok tanam ya. Ini tutorial. Oke. Kan faktor penyebarannya kan nggak cuma dari cocok tanam. Iya, di Iya. sana ada apa aja emang penyebarannya kok sampai katanya nggak cuma bercocok tanam. Ada dari narkoba gitu. Kalau narkoba itu nggak cuma ada yang nggak cuma diminum kan, ada juga yang disuntikin. Biasanya kalau yang mereka yang low budget itu suntikannya gantian gitu. Jadi Ada yang kayak gitu ya? Ya ada. Jadi satu kena HIV berbagi sama HIV gitu. Jadi kayak solid gitu. Jadi partai itu sama. Aku kena juga. Satu HIV udah semua. Tidak boleh ada yang tertinggal. Ya. Satu kenal semua kenal. Ya solid ya. Iya. Pertemanan. Karena sangat sorry. Ya. Tapi kan tadi dibilang kalau pilek itu kan apa kan tadi Cia? Kalau pilek? Itu dapat terkena juga. Oh ya. Dapat Kalau kamu kena Itu HIV, juga bisa. kamu HIV, terus kamu Pilek. misalnya demam atau flu gitu biasa sakit ringan, kau bisa mati. Soalnya imunmu nggak bisa melawan virus yang menyerang kamu. Jadi HIV itu sebenarnya penyakit yang nyerang imun apa kayak gimana nih? HIV itu virus yang nurunin imun dalam tubuh manusia gitu. Oh. Gitu. Tambahin dong. Nah, aku bingung mau menyesuaikannya kayak gimana. Pertanyaannya biologi terus. Iya, ada. Nah, kita nih belum Ya dah, ya dah. Ini masuk PJOK. Iya. Cara gimana? Cara penularan yang benar cara penularan Jadi gini cara penularan. Jadi Coba celup-celup aja. cara penularannya nggak dengan bercocok tanam dan menggunakan barang-barang medis yang ini kan satu kali satu orang dipakai bersama satu barang dipakai bersama-sama gitu kan. Terus cara penularan yang lainnya kita gimana gitu? Biar teman-teman tahu semuanya tahu cara penularannya gimana. Jadi penularan yang penularan HIV itu kan nggak cuma dari dua itu kan yang Ya. ketiga itu dari itu yang pertama tadi cocok tanam. Kedua itu kan dari alat kayak suntik gitu yang dipakai Iya. bareng-bareng tuh. Nah, Tiga tuh dari cairan. Cairan Cairan apa apa? tuh? Ada cairan mau ibu menyusui bisa loh. Nurunin dari orang tua ke anak bisa loh. Kan kalau misalnya si ibunya kena HIV, tapi dia tuh kan bayi kan tahu lah bayi. Iya. Itu juga ada potensi nggak? Dia kayak Kalau kena- menyusui Sudah pasti. ibunya menyusui anaknya, ibunya punya HIV, ya jelas pasti anaknya Pasti. bisa Ya, terkena pasti. HIV itu. Kuat. Pasti. Ya. itu juga bisa Hati-hati kan. menular ke anak-anak. Iya, termasuk Kan, kan ya. Karena dia udah orang tua tes dulu, udah HIV belum? terlalu berlebihan. Sampai. Ya. Aduh. Ngaca semua ya otaknya nih. Capek. Udah capek semua otaknya. Jadi juga kalau misalnya ada kasus teman kalian yang HIV ini luka berdarah, kalian tuh kalau misalnya mau ngobatin mungkin ya mesti pakai sarung tangan, gloves or what something. Soalnya meskipun kita tuh biasanya kan nggak sadar, meskipun kita merasa nggak sakit, kita biasanya ada luka-luka yang kita nggak sadar. Kalau misalnya kita ngobatin teman kita yang luka nih berdarah, kalau darah kita kecampur sama darah dia atau darah yang dia kena lukanya kita, itu juga soalnya termasuk cairan tubuhnya mereka masuk ke kita gitu. Kalau misal lukanya di hati itu bisa ketularan. Dilukain siapa, Mas? Ada sih. Aku tadi kan kita membahas soal yang luka itu, aku juga Iya. jadi penasaran. Kalau misalnya kita nggak tahu temannya kita kena HIV, gimana? Ya udah ketularan. Pasrah pada Tuhan. Semangat. Semua nama Allah. Masih ada Tuhan. Kalau bisa bertahan ya udah. Kamu hebat, kamu hebat. Terus cara Masih ada mencegah HIV itu gimana? Tidak ada. Iya. Sebenarnya untuk menyembuhkan tuh nggak ada. Kalau untuk mencegah, Mencegah ada. iya, apa yang mencegahnya gampang sih? Ya pilah-pilah temanmu. Temanmu yang sas itu jauhi. Jangan temenan sama orang yang suka cicip-cicip gitu. Bahaya. Kayak
Coba sekali nggak nikmat ganti. Gak enak nih, ganti. Ganti. Makanya mah mencurigakan gue sama temenin. Hidup solo, hidup solo. Oh, Solo SWAT. oke, aku juga mau nanya kan tadi si Michelle kan udah bahas soal anak muda tuh banyak banget anak muda di Malang yang nyoba-nyoba kan katanya. Ya. Yang HIV/AIDS. Nah, kan anak muda itu katanya penerus bangsa nih. Jadi itu jelas mungkin ada ancaman nggak dalam perkembangan Indonesia? Menurut pandangannya kalian sebagai anak muda juga ya yang menjadi narasumber sekarang ini. Pasti ada. Kalau dari kalau kamu mau bicara dulu kamu. Nah, kau duluan ya. Aku selalu cuman Oh gak sesepuh, Kami menunggu wisdoman ya. Cukup oke aja. Aja berapa? Oh gitu ya. Kita ngomong. Pak. Duluan sih. Duluan deh. ya pastinya kan kita tahu sendiri kan kalau narkoba itu udah bagus untuk lingkungan, untuk kesehatan, untuk kesan kita sih lebih utamanya kan. Iya, pas. Apalagi kalau narkoba dan HIV itu menyebar ya pastinya sangat buruk lah terhadap negara kita gitu. Itu aja sih dari saya. Mungkin dari yang lain gitu kan banyak. Dari yang Kalau- lain. Kalau mempengaruhi apa Indonesia itu pasti ya. Karena kan HIV itu kan populasi dunia bisa berkurang hanya karena HIV ya. Bayangin apa populasi Indonesia berkurang cuma gara-gara HIV terus negara nggak maju-maju, bodoh gitu. Iya sih. Iya sih. Apa fungsinya lu celup-celup gitu kan? terus mati bodoh gitu. Iya. Padahal dia punya potensi gitu. Apa gunanya? Kan kebayang gitu. Itu akhir dunia itu bukannya diakibatkan karena kerusakan climate change gitu, tapi gara-gara HIV, mabal HIV gitu. Nggak lucu. Di mana otaknya? Lucu itu. Terlebih lagi kan nggak cuma HIV kan yang kita bahas kan ada narkoba juga. Iya. Wah itu bahaya banget. Itu sangat-sangat mempengaruhi negara kita tuh karena yang pakai narkoba itu nggak cuma orang-orang dewasa, anak muda juga pakai loh. Waduh. Itu bahaya karena gini ya kita tahu anak muda itu kan penerus bangsa. Ya kalau anak mudanya rusak, siapa yang nerusin? Ya udah. Dia nerusin rusak semua. Gitu kan? Negara ya. Nggak ada sih. Sekarang gini logikanya 2045 Indonesia emas gitu. Kalau semuanya pengguna narkoba gimana mau emasnya? Dapetnya cemas malah. Mas Ade. Indonesia cemas. Boleh mas. Boleh. Sepuh. Nah, kan kita lagi ngebahas narkoba. Bukti kayak bukan bukti sih, kayak lebih ke penyalahgunaan narkoba tuh kayak gimana sih maksudnya? Kayak, paham gak sih? Apa akibat dari penyalahgunaan narkoba itu? Akibatnya itu tentu saja dimulai dari diri kita sendiri ya. Yang pasti diri kita rusak. Ya. Yuk, kalian bisa mati konyol hanya karena makai narkoba gitu kan. Itu kesalahan bodoh dalam hidup. Kan apa ya? Kalau dari setelah dari diri kita sendiri itu adalah misal dari itu mempengaruhi orang lain gitu. Ya bisa aja karena kamu pakai orang lain ikut-ikutan. Semua itu kan bisa dipengaruhi dari orang lain juga kan. Iya. Nah, pengaruh dalam skala besar penggunaan narkoba itu bisa jadi bahkan dalam lingkup negara saja itu masih kecil. Karena dunia ini tidak hanya satu negara. Dalam lingkup negara nih kita pakai narkoba ya negara nggak maju. Akan ada banyak masalah-masalah sosial dan kesehatan yang terjadi di negara itu. Kalau masalah global itu ya banyak. Misal kayak apa ya? Karena sering pakai narkoba dia fokusnya berkurang nih. Terus in a massive way malah bikin apa ya? Ya apa ya jelasin ya? Fokusnya dia kan berkurang juga bisa dia nggak bisa Iya. fokus gitu. Sebenarnya Tahu intinya nggak? Ya gitulah. Ya
kalian bisa melihat masalah-masalah itu, masalah-masalah dalam skala besar itu dimulai dari yang skala kecil, dari tubuh kalian sendiri, dari badan kalian sendiri, dari diri kalian sendiri. Tapi emang sih secara garis besar itu berbahayanya itu sebenarnya narkoba itu banyak karena dia itu bisa memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Jadi itu bukan sesuatu masalah yang macam diri kita sendiri, tapi yang macam dari diri kita sendiri itu membuka peluang bagi orang lain untuk melakukan keuntungan di dunia ini. Jadi Iya, bahkan penyebaran narkoba dalam skala besar itu ya memang bisa mempengaruhi ekonomi dunia. ya, dan itu menjadi alasan kenapa kok narkoba itu nggak bisa sampai dihilangkan di dunia itu ya karena itu. Soalnya yang pernah pakai pasti kecanduan lah gitu. Mandi tos, sekali tos. Sekali pakai terus gacor dong kata dia gitu. Gacor lah kata gue gitu. Itu dalam arti kayak gitu. Yang jual juga kacau. Ya, soalnya kan Nikmat banget ya. Tinggalkan. Gacor parah. Gacor. ya gimana ya, kan narkoba tuh juga ngasih dopamin ke otak kita ya, jadi kayak gak bisa lah kalau misalnya lepas, biasanya kita narkoba gitu terus dopaminnya kita kurang, ya kita kayak narkoba lagi enak nih kayaknya gitu, narkoba lagi beli lagi gitu. Kayak gitu sih. Nggak ada uangnya seseorang tuh pasti kalau udah kecanduan dia akan mengusahakan sesuatu. Cara, bahkan legal dan ilegal pun. Makanya dalam skala besar tuh ya ekonomi dunia itu bisa terpengaruh. Karena apa ya? Orang akan beli. Yang dikayain cuma satu orang, bukan satu orang, sesuatu yang memproduksi narkoba itu sendiri. Orang yang produksi. Ya gitu sih. Gitu sih. Iya. Wow, jadi benar-benar berbahaya banget ya. Ya, terus kan kita lagi bahas narkoba nih, kan terus cara kerja narkoba dalam tubuh kita itu apa sih? Ya itu narkoba itu kan kerjanya lewat syaraf ya, dia ngasih dopamin ke otak kita. Nanti ya gitu yang kayak aku bilang tadi, dia kecanduan, dia butuh dopamin, bukannya dia kayak dopamin tuh kan nggak cuma bisa didapat dari narkoba ya, dia kayak olahraga juga itu juga ngeluarin dopamin, kayak misalnya kita melakukan hal-hal yang kita senangi gitu, main musik kah atau apa, itu juga ngeluarin dopamin. Tapi kalau dia udah kecanduan sama narkoba, dia nggak bisa mikir, kayak narkoba lagi gitu. Lama kelamaan otak dia yang buat berpikir yang ada di depan ini rusak, soalnya kebanyakan kasih dopamin gitu. Kasih jujur. Tadi kan dia bilang kan dopamin tuh nggak cuman dari narkoba kan. Iya. Nah, tapi kenapa sih kayak sampai seseorang apa yang benar-benar butuh dopamin sampai dia akhirnya nyobanya kan ke narkoba? Maksudnya banyak hal bisa ngasilin dopamin atau kebahagiaan kan. Cuman kenapa dia milihnya ke narkoba? Hambatan dari dirinya dia sendiri itu apa sih sebenarnya? Sampai dia akhirnya mutusin buat menjelma. Agama nih, Aduh. Kalian mau pelajari sesuatu yang sosial. Kita ini lagi biologi ya. Saya sudah banyak ya, sudah kayak Bejokan Mas Ali ini kan main basket profesional nih. Biasanya main basket kan ada dopaminnya nih ya. Bahagianya. Nah, kira-kira apa sih yang buat orang-orang tuh kok apa ya? Aduh, daripada aku selesai main basket, sekarat tubuhku, sekarat padi, gak kuat, ya udah deh, aku narkoba aja. Kalau orang Mas gimana nih? Kok aku diserang ya? Saya pengalaman aja. Jadi kayaknya mencari apa yang lain gitu. Iya, kenapa kayak maksudnya dia itu kan dopamin tuh nggak cuma dari narkoba, Ya. tapi kenapa seseorang tuh sampai masuk ke narkoba, kayak hambatan apa yang dalam dirinya dia sendiri sampai dia terjerumus. Nah, saya kan kebetulan main basket ya. Kebetulan. Musika ya. Top player NBA. Salah bintang Jordan Indonesia. Amin. Nah, kalau menurut apa ya? Pasti kan kita kalau ngelakuin sesuatu tuh pasti ada bosannya, ada jenuhnya kan. Ya. Nah, jadi pas kita udah jenuh, udah ngerasa kurang lah, kita kayak ingin mencoba sih lebih ya. Kita ingin mencoba sesuatu yang lain yang lebih, wah ini kayak asik deh, kayak gini asik deh gitu. Jadi mereka tuh mencoba yang namanya narkoba, ya itu buat mereka pastinya sangat menarik gitu kan. Itu sih gimana rasanya gitu kan, itu sih.
Menarik ya. Jadi intinya itu saya ke setiap personal masing-masing ya. Karena biasanya gitu kan dari coba-coba, tapi ya cobanya itu kadang nggak tahu ini salah atau benar gitu. Yang penting asal happy aja. Yang penting happy. Iya, yang penting happy. Yakin aja hidup Semuanya happy loh. Lu hidup cuma sekali harus di-happyin. Ya. Tapi ya gitu. Kadang karena kita ada unsurnya sosial dengan dari masyarakat sekitar, teman-teman, bahwa ikut-ikut. Jadi akhirnya kita tuh kadang lemah dalam iman ya. Karena biasanya kawan-kawan jujur ya. Kalian selalu sering berdoa, selalu sering berdoa. Iya, selalu sering berdoa. Ada makan aja udah doa. Siapa tuh makan ada? Siapa ya? Saya yakin semua pasti ya, begitu lah ya. Kayak doa, ngapain sih ya? Udah makan baru doa. Oh iya, lupa doa. Udah dikunyah harus gitu. Udah dikunyah. Iya, jadi dari sini kita mesti tahu lah ya, imannya kita para anak-anak muda itu wah payahnya itu sih gimana ya. Jadi ya gara imannya lemah itu ya, kita kurang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk dilakukan, mana sesuai dengan hati nurani kita. Jadi akhirnya kadang-kadang kita tuh melakukan satu hal yang menyimpang gitu ya, secara sadar ya, asal hidup happy gitu, sampai ya melupakan Malah main baby shark. kamu serius. Iya. Salah deh. Parah sih. Ya, dikit sih. Maaf ya. Itu. Itu emang di sini kan. Biar. It's okay. Nah, Jadi ya, Hiasan biar ya bagus. intinya gitu sih. Intinya ya biasanya karena lemah iman gitu ya. Jadi kita kadang-kadang malas gitu untuk menjaga tubuh dan jiwa raga pemberian Tuhan secara cuma-cuma gitu. Biarlah loss. Ya, loss hidup. Suka-suka gua ya dong. Gua. Padahal pemberian loh. Iya. Pemberian jadi rawat. Mana tahu besok udah gak ada. Iya kan. Siapa tahu nanti masuk surga. Wah, kamu ya keluarga. Emang masuk surga ya? Emang masuk surga ya? Siapa tahu kan masuk surga dulu. Tuhan, wah kamu ya, kamu menyanyi atau yang aku kasih. Kamu saya demoted ke neraka sekarang juga. Wah. Nah, tapi kayak gitu gak ada yang tahu. Iya, kalian tahu. We never know ya. kalau aku pasti neraka. Sudah dirasati ya? Sudah dirasati. Ngapain nih? Curigai dah, curigai nih. Aduh. Ayo, ngapain nih? Apa nih? Ini kan. Editor nggak boleh curang ya. Ini masuk. Oke, kalau misalnya nih ya, kalau ada tetangga atau keluarga atau teman-teman kita yang terkena HIV atau kecanduan narkoba, kita nih sebagai anak muda ya, gimana cara mencegahnya atau cara kita untuk memberitahu mungkin? Ya, jadi support system yang baik aja sih. Ini lebih ke arah Support moral system. agama. Serius. Sebagai Tapi ini agamis. dibaca materi biologi atau ya kan? Masuk biologi. Mari kita anggap. Tapi agama masuk sih. Iya, masuk ini. Boleh masukin apa sih di agama, bro? Apa deh? Agama dulu sih. Iya. Agama Boleh lah dulu. dua-duanya sih. Jadi ya, saya yakin kita semua Nasrani kan. Iya. Karena minimal buka Alkitab sekali pernah kan. Waduh. Udah pasti pernah. Gua anak alim, bos. Ya. Oke. Apa? Oke, back to topic. Jadi kan pasti tahu, kalau pernah baca Alkitab, memang pasti pernah dengar lah ya. Salah satu aturan hukum kasih Tuhan Yesus itu gimana kan? Menyebutkan sebutlah nama Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan yang kedua, yang cocok untuk ini adalah kasihlah sesamamu sesuai dengan dirimu sendiri. Alkitab sudah mengatakan kita harus melakukannya. Jadi gitu, kalau ada teman kita HIV ya, kita harus mengasihi mereka, tetap membuka tangan kita kepada mereka, menerima mereka. Ya walaupun sudah tetap dengan hati-hati ya. Amin. Sama ada kata amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Ini lanjut. Dia lagi dia udah. Ya buat dari aku sih sama ya, cuma lebih logis aja kasih support system yang baik. Tapi juga kasih ya, tapi gak usah berlebihan kayak apa maksudnya jangan sampai kalian sendiri tertular juga. Support system berarti kita kayak, ya kamu nggak apa-apa kok ikut kecanduan narkoba. Dalam konteks lain. Konteks lain. Nah, itu Mbak. Support system itu bisa dibilang
memiliki banyak arti. Ya. Nah, maksudnya dalam artian support system tuh bukan semangat mati aja. Tapi gini loh, maksudnya support system kamu mengingatkan dia itu udah salah jalur. Dia tuh udah di jalur yang belok. Jadi kita sebagai support systemnya dia itu mengingatkan untuk kembali ke jalan yang benar. Oke. Jadi jangan malah disemangatin narkobanya. Malah salah. Kamu bisa. Kamu bisa masuk penjara tuh kalau di Pancasila itu. Kamu juga bisa support dari kayak ayo rehab yuk, bisa yuk gitu. Ayo rehab gak usah takut gitu. Kamu bisa kok, kamu bisa gitu. Gitu loh Aldi. Nah, terima kasih ya semuanya. Coba, saya sangat terbantu ya. Jadi saya sangat terbantu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Coba coba. Kata dua kata itu ini gimana? Saya sudah main basket gimana nih? Mungkin nanti kalau dengar-dengar berita tuh bakal langsung urus ke penjara nggak sih? Biasanya Bukan kan maksudnya temennya diurus gitu kan langsung laporin ke polisi Iya. gitu. Atau? Kalau teman Ikut. gitu sih ya pastinya nggak langsung dilaporin lah. Pastinya ya. Palingan diingatin, diberitahu. Kalau dia nggak berhenti ya palingan kita minta bantuan ke orang-orang yang memang ahli atau bidangnya di situ gitu kan. Jadi bisa membuat teman tersayang kita tuh berhenti gitu kan. Kayak saya. Ya, saya. kalau ikut nyicip ya? Nanti malah ikut masuk dong ya. Pokoknya saya mau banyak. Jangan. Beda, sayangnya teman bukan sayang narkoba. Iya kan? Teman apa teman? Iya kan? Soalnya Brutal deh. sama-samanya. Sama-sama ya. Kemana? Ya, oke. Next. Ya, sebenarnya kalau secara moral sih emang kita harus membantu ya. Tapi kalau dalam Pancasila tuh ya hukum negara tuh kalian nggak bisa avoid untuk nggak bisa menghindar terhadap hukum negara gitu. Kalian melakukan kesalahan ya kalian mendapat hukumannya. Berani berbuat ya berani bertanggung jawab. That's law, kecuali kamu yang mengatur itu. Kecuali gue sebagai petinggi dan yang paling tinggi gitu dari petinggi itu. Terus gue bikin aturan-aturan seenak jidat gue ya. Petinggi mah bebas ya. Iya. Petinggi mah bebas. Iya. Oke. Cuma gini, kalau dalam sisi law ya sebenarnya kita nggak dipenjarakan dengan misal kita kecanduan narkoba. Secara hukum Indonesia itu kita lebih diarahkan untuk direhabilitasi. Jadi mereka-mereka yang sudah kecanduan itu bukan diberikan hukuman yang kayak jadi bikin dia bersalah banget, tapi justru negara itu memfasilitasi kita untuk rehabilitasi diri. Jadi ya walaupun yang kita lakukan itu salah, ya negara itu juga tidak bisa menjudge apa yang kita lakukan. Mana tahu dari tujuan sekian banyak tujuan ternyata apa yang dia lalui di masa lalunya sebegitu buruk sampai dia terjerumus, kan kita nggak tahu juga kan. Jadi ya negara tidak berhak untuk menjudge. Lalu itu kan dari narkoba ya. Kalau misalkan untuk HIV Itu penyakit ya. iya Itu penyakit. negara bisa membantu dengan BPJS aja. Ya. Emangnya masuk? Emang ini kalau bisa jadi saran untuk negara, mungkin HIV bisa dimasukkan sebagai bantuan dari itu tadi. Jadi kita bisa langsung ke dindingnya sih. Oh iya ya, ini kan Oh iya ya. Pemerintah. CCTV mana? Oh nggak ada. bisa jadi masukan. Jadi gimana menurut si Michelle mengenai kayak kita kan anak muda, tantangannya sama gimana cara kita mencegah HIV sebagai individu? Mencegah HIV itu sebenarnya gampang ya, cukup nggak seks bebas, nggak narkoba, itu aja sudah sangat mengurangi ya. Juga hati-hati dengan pergaulan kalian, kayak jangan pilih teman yang suka celup-celup juga. Ya udah sih gitu aja. Ya, kalau dari pendapatku ya. Iya. Ini secara agama. Ya. Ini secara agama ya. Agama gimana agama? Secara agama ini sudah tertulis juga loh. Ini
Hal ini di 1 Korintus ayat 3, surat dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Dikatakan dari ayat 16 sampai 23, editor tolong ya ditambahin nanti. Oke, Saya aja. Ya, ini nanti dimunculin ya. teksnya di sini. Intinya, Ini ya, nanti ini. ya pokoknya intinya itu di sini dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang binasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Dari sini kita tahu, mas saudara, apa? Bahwa setiap tubuh kita adalah bait Allah. Dan tentu aja kalau kita merusak bait Allah kita, maksudnya diri kita sendiri, pasti Tuhan pasti marah lah. Iya. Makasih. Iya, jelas. Oke, jadi Kecewa brutal. Tuhan kecewa. Oke, jadi kata-kata dari Yose tadi adalah kita ini tubuhnya bait. Itu tubuh bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah. Oke, Maaf, jadi masih pemula. oke. Mula dalam apa tuh? Jadi jelas kalau misalnya orang nanya narkoba dan HIV ini jelas punya hubungan ya kan teman-teman? Iya, Yes. setuju. Karena kalau misalnya kalian dari HIV, narkoba kan itu bisa apa? Bisa apa? Bisa berhubungan. Apa hubungan? Kalau HIV narkoba bisa berhubungan kan jarum suntik tuh. Oh, Bisa minum. oh ya, Ya, ya itu. Nah, jadi hubungannya bukan hubungan spesial atau hubungan gelap, tapi jelas Pasar gelap. tapi Kita aja sebatas teman. ya. Kasih bayaran. Nah, Yang jelas tidak ada orang yang mau celup-celup sama teman. Ya. Sekali. itu ada friends with benefit. Iya. Oke. Poin Oh, sih. Oke, kita kembali ke topik. Oke, sayang. Kantor. Oh ya. Gimana? Cia, kita tutupnya. Oke, sayang banget ya. Kita harus selesai sekarang. Ini kalau di-cut juga kan ntar lanjut ke next scene ya. Iya. Oh ya. Soalnya kita habis waktu, guys. Iya, kita Iya. sayang banget. Perasaannya tidak mendukung. Sayang Iya. sekali. Nanti kita sewa lagi kok guys. Iya. Bismillah dapat, bismillah dapat. Oke, Bismillah, jadi mulai malam. Teman-teman harus tahu kita punya janji itu jam 4 dan kita baru berangkat itu jam 4:16. Bayangin. Kecewa banget loh. Aku yang paling percaya. Ini semua gara-gara Oke. Tadi kita baru dirujak loh. Oh ya. Oke. Maaf, tugas saya belum selesai. Jadi nanti aja. Oke, guys. Dia kompromi lagi. Nanti aja. Ayo kita. Oke, sekarang kita bakal closing aku dan Cia sebagai host, ya kan? Mau ngucapin selamat. Terima kasih sudah menonton Selamat. sampai habis. Habis. Lagi, sampai bertemu lagi. Ya, oh ya, waktunya udah habis. Sampai bertemu lagi dan juga katakan bye-bye kepada narasumber. Dadah. Baru kasih. Apa? Gak di brief. Ini gak di brief. Baru kasih. Podcast dulu belum, tapi benar kasih. Yeay. Teret 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 teret.